Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga cantik dari Indonesia Timur dengan banyak gugusan pulau mempertegas keindahan alam Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini kami kru jalan-jalan Islami mengunjungi kabupaten terbesar di Nusa Tenggara Timur, sebuah kabupaten yang banyak dikelilingi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Perjalanan melalui transportasi udara kami tempuh kurang lebih 1 jam 15 menit karena sebelumnya kami transit terlebih dahulu di Kabupaten Ende. Kalau menelisik perkembangan Islam di Labuan Bajo, sudah terlihat di sepanjang pesisir pantai, akan kita jumpai warga muslim yang hidup menetap yang acap kali merupakan ciri khas muslim pada umumnya di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Juga di kota Labuan Bajo yang keberadaannya di pesisir pantai ini banyak sekali terdapat spot-spot cantik sebagai tempat menikmati panorama alam di kota Labuan Bajo. Sadar tidak ya, sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur harusnya bangga. Ternyata Raja Ampat itu tidak hanya ada di Papua, tapi Raja Ampat itu juga berada di Kabupaten Manggarai. Banyak sekali pulau-pulau kecil yang terhampar di atas lautan. Dan pemirsa, Labuan Bajo ini sebuah kota yang berada di pesisir pantai. Di Labuan Bajo ini juga pemirsa banyak sekali multikultur yang berada di sini, banyak sekali suku. Di Labuan Bajo ini juga memiliki lapisan historis, di mana kalau kita melihat bahwa tadi seperti suku-suku yang sudah suku seperti 5 suku yang berada di Labuan Bajo. Ternyata Labuan Bajo ini dulu dikuasai oleh kedua kesultanan, yaitu Kesultanan Bima dari Sumbawa dan juga Kesultanan Goa dari Sulawesi Selatan. Dan di Labuan Bajo ini juga memiliki panorama pariwisata yang luar biasa untuk kedepannya buat Nusa Tenggara Timur, khususnya buat Manggarai Barat. Masya Allah, sangat memanjakan mata. Nikmat mana lagi coba yang tidak kita syukuri? Oke, baik Bapak. Ini kalau kita mau telisik Pak ya, kalau saya memang rasa kagum, karena kita tahu bahwa ini kan istilahnya tanahnya tanah Manggarai. Manggarai betul. Pulau Flores. Pulau Flores ya. Tapi namanya ini loh Pak, mengadopsi luar biasa sekali. Dalam artian itu berarti punya apa istilahnya magnet kuat gitu loh Pak. Sampai bisa menamakan kota ini adalah Labuan Bajo. Ya, begitu ya. Pengen tahu banget Pak itu sejarahnya ya, kalau jadi bisa kalau menurut cerita yang saya dapatkan dari bapak saya sama kakek kami, memang benarlah kakek kami itu yang membuka dulu ini sehingga diberikan nama Labuan Bajo. Labuan Bajo, dan mereka menguasai sekitar ini bersama para punggawanya dulu itu. Jadi ada dulu yang dikatakan tahta orang Bajo yang tertinggi itu adalah Lolo Bajo, kemudian itu dari situ ada yang disebut juga punggawa. Seperti sultan atau seperti apa Pak? Ya, seperti sultan lah tahtanya, Lolo Bajo. Sehingga termasuk bapak saya, kakek kami itu disebut Lolo dulu, dan bapak saya sendiri dipanggil Lolo Boeng sama orang Labuan Bajo. Lolo Boeng karena dia dari nama Ibrahim. Boeng itu Ibrahim, dari Ibrahim itu begitu dulu dipanggil Lolo Boeng. Lolo Boeng itu. Asal muasal. Ya, jadi memang karena dia keturunan dari asli Lolo Bajo tahtanya. Karena dari bapak saya ini punya keturunan dari ibunya itu dari kerajaan Saweri Gading dulu Sulawesi. Yaitu dari apa namanya ini? Kerajaan Wajo, dan kakeknya itu di sana memang punggawa besar kerajaan Wajo dahulunya itu yang bernama Jalak dulu itu. Jadi dialah yang dulu memimpin di sana, Jalak itu, sehingga ada waktu dengan Goa dulu kolaborasinya Belanda dengan Goa sehingga banyak yang dibawa kakek-kakek kita yang lain ke sini dulu. Ya, tapi sebelumnya tuh kakek dari bapak saya yang Bajo asli itu memang sudah berada di sini yang bernama Musu sama Musa dulu. Iya, Musa. Sehingga ada Sainun itu yang dikirim dari Labuan Bajo dulu ke Kesultanan Bima. Hingga saat ini kami juga tidak tahu keturunannya itu di mana, di Bima. Nah, itulah yang dikirim dulu bersama pasukannya semua dalam satu perahu dulu. Itu cerita yang saya dapatkan dari bapak saya dan kakek saya. Dan memang benar kalau memang awal mulanya Labuan Bajo tak bernama Pak ya, awal mulanya pulau yang tak bernama ya, gitu, Pak ya. Kemudian di bawah penguasaan Kesultanan Bima dan juga di bawah penguasaan Kesultanan Goa. Ya. Dan makanya istilahnya membilang teradopsi sehingga diberikan nama Labuan Bajo itu karena memang rata-rata
Yang mensiarkan Islam Iya. adalah orang-orang Bajo. Karena menurut bapak saya bahwa kakek saya dulu itu dia memimpin menjabat pemerintah bersama Portugis itu waktu Portugis pertama sekitar tahun 1820. Jadi yang dikenal dulu pada saat itu adalah pemerintah bandar saja. Pemerintah dan pemerintah bandar. Jadi dia dua orang bersaudara. Musuh dan Musa. Musa itu menguasai pelabuhan sedangkan dia musuh itu pemerintah di darat. Itu. Pemerintah di darat. Sehingga waktu itu mereka lah itu. Nah, sehingga dengan kedatangannya Goa dulu bersama keluarga dari kakek itu yang lain dari Sulawesi, itulah yang turut menyebarkan agama Islam ke gunung dulu. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya. Yang membuat kami takjub di Labuan Bajo, terdapat 7 suku berbaur menyatu di kota Labuan Bajo, seperti suku Bajo, suku Bugis, suku Bima, suku Makassar, suku Bonerate, suku Kempo, dan suku asli Labuan Bajo, yakni suku Manggarai. Labuan Bajo dulunya adalah sebuah kelurahan sekaligus ibu kota Kecamatan Komodo, serta merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang wilayah ini sudah dikembangkan menjadi kota Labuan Bajo, ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat. Sebutan Labuan Bajo yang awalnya diberi nama Pandangan Tanjung merupakan sebuah kota wisata di Nusa Tenggara Timur yang sungguh menawan, semenawan penyebaran Islam di Labuan Bajo. Nah, di kota Labuan Bajo terdapat sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Agung Nurul Falak. Letak masjid ini persis di sebelah pelabuhan kapal. Masyarakat Muslim Labuan Bajo menjaga silaturahim di antara mereka dengan melakukan sholat maghrib berjamaah dan dilakukan di Masjid Raya Labuan Bajo. Sambil mengisi waktu sembari menanti sholat Isya, tausiah disebarkan sebagai siraman kolbu bagi umat. Masyarakat Labuan Bajo cukup sibuk menjalani rutinitas mereka sebagai warga Muslim Labuan Bajo. Nah, warga Muslim Labuan Bajo ini rata-rata bermata pencarian sebagai pedagang dan nelayan. Di masjid inilah ajang mereka berjumpa dan menebar salam. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. Kota Labuan Bajo merangkul beberapa kampung, di antaranya ada Kampung Ujung, Kampung Tengah, Kampung Air, Kampung Lamtoro, Wai Kalembu, Wai Medu, Kampung Cowang Dereng, Kampung Wai Kesambi, Kampung Waibo, Kampung Gorontalo, dan beberapa wilayah lainnya. Stillness of the night, you would never ever stop being kind, giving hope and serenity and love to a divided world that didn't have enough. Rasul
Islam di Labuan Bajo ini luar biasa sekali Pak. Iya. Kalau bisa ceritakan bagaimana sih asal-muasalnya Islam masuk ke Labuan Bajo? Salah satu saudara dari kakek kami, kakek buyut kami yang bernama Haji Sarung. Haji Sarung ya. Beliau itulah yang dahulunya ke pegunungan mengajarkan orang mengaji, mengajarkan orang salat, jadi siar Islam. Nah, kemudian dari beliau itu dia punya sepupu ada beberapa termasuk kakek saya sendiri yang bernama Musu dulu itu menempatin Labuan Bajo. Menempatin Labuan Bajo beliau itu yang dikenal dengan Musu dulu, dua orang bersaudara Sainun, Musu, Musa sama Sainun. Jadi Musu itu pada kononnya dulu menurut cerita orang tua kami bahwa Musu itu sama Musa itu adalah pemerintah bandar di sini dulu waktu itu. Jadi asal keturunan mereka itu memang asli dari Bajo, orang Bajo. Jadi yang dikenal dulu karena dalam tahta orang Bajo dulu itu bahwa mereka itu disebut Lolo Bajo karena itulah tahta yang tertinggi. Sehingga sekian setelah Lolo Bajo itu ada juga tahta yang disebut itu Punggawa Bajo. Jadi mereka lah yang dulu memimpin mulai dari kakek buyut saya itu yang bernama Musu dan Musa memimpin Labuan Bajo mulai zaman Portugis, Belanda. Kemudian mereka berakhir hayatnya waktu itu dilanjutkan oleh kakek saya sendiri yang bernama Abu Rera. Abu Rera. Jadi Abu Rera ini juga dulu mengembangkan terus termasuk siar-siar Islam yang ada di sini dulu di Labuan Bajo karena mereka memang tinggal di sini aslinya. Setelah kakek saya meninggal Abu Rera dilanjutkan oleh bapak saya dulu yang menjabat kepala kampung di sini namanya Ibrahim Abu Rera. Sehingga dia sampai masa Orde Baru dan mendapatkan akhir hayatnya dulu tuh pada tahun 1978 begitu. Nah, sehingga kehidupan kita di sini pada waktu itu umat beragama itu memang bagus sekali, hampir tidak ada perselisihan atau apa, karena memang di sini dulu adanya agama Islam Kristen itu hanya karena kemudian itu ada kawin mengawin, sehingga ada memang dalam keluarga itu yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen karena kawin mengawin. Yang kedua karena memang ada yang memilih sendiri, sehingga itu beralih. Walaupun mereka itu orang Bajo ya Pak? Ya, walaupun dia orang Bajo, orang Bugis. Tadinya Muslim itu berkembang hanya di seputaran Pesisir pantai semua, hampir pesisir pantai. Dan memang ada juga di pegunungan itu ada. Bajo tidak. Oh tidak? Muslim memang ada di pegunungan. Karena kakek bawa ke sana ya? Ya, pada waktu itu kakek kita mengajarkan termasuk sampai daerah Golomori ke pelosok pegunungan dulu itu. Golomori, Pak ya? Iya, Golomori. Jadi ada saudara kakek kami dulu, sepupu kakek kami yang bernama Haji Sarung itu, beliau itulah yang berangkat dulu dengan banyak muridnya itu mengajarkan. Sampai dulu beliau itu juga berguru agama sampai ke Minangkabau, ceritanya demikian. Nah, jadi setelah beliau itu meninggal, itu tidak ada kelanjutan, anaknya juga meninggal, kemudian cucunya dan cecenya sekarang ada yang tetap menjadi imam masjid Nurul Falak, masjid besar Labuan Bajo. Itu cecenya masih ada. Sehingga agama Islam waktu itu memang cukup bagus waktu sudah disiarkan oleh kakek kami dahulu itu. Ya, jadi waktu kakek kami di sini dulu sehingga Goa juga waktu itu masuk sehingga bersama menggandeng Sultan Bima ya kerajaan Goa. Sehingga pada saat itu juga Sultan Bima digandeng sama Goa itu ya secara bersama. Tapi kakek kami itu sudah masuk ke daerah-daerah dulu. Oh ya pemirsa, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa Labuan Bajo banyak memiliki spot wisata yang mengagumkan. Salah satunya kami ajak Anda mengunjungi Batu Cermin. Salah satu wisata yang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara adalah Batu Cermin. Dan Batu Cermin ini akan kita tempuh sekitar kurang lebih 300 meter ke dalam. Dan kita akan menemukan jalan yang mulus karena sudah di corn block seperti ini. Wisata alam Flores. You are my hero. Batu Cermin yang berada di desa Waisambi, Manggarai Barat, Labuan Bajo, Flores. Tempat ini selalu dikunjungi para pelajar dan ibu-ibu majelis taklim Labuan Bajo dan banyak juga para wisatawan mancanegara yang sekedar untuk bersantai. Tempat wisata yang akan kita kunjungi ada stalagmit dan stalaktitnya itu sekitar 20 meter ke dalam. Tapi kalau mau dibilang panjangnya atau joroknya gua ini sekitar kurang lebih 200 meter. Butuh pencahayaan sih. You are my hero. You are my hero. You are my hero.
you're safe in my heart. You are my hero till the end and from the very start. You are my hero and you'll always be the best. Sudah sampai di mulut Gua Batu Cermin. Jadi memang harus butuhkan penerangan di sini. Dan pemirsa, kedalaman gua ini seperti mungkin kurang lebih 20 meter dan panjangnya itu kurang lebih 200 meter. Ya. Kemudian konon katanya penemuan gua ini ditemukan pada tahun 1951 oleh seorang pastor dari Belanda. Beliau adalah Bapak Theodor. Jadi beliau bahwa kesimpulan yang dia ambil bahwa Pulau Flores ini tadinya berada di bawah laut. You are my hero. You are my hero. Always my hero. Sebagai informasi bagi Anda, di saat memasuki Gua Batu Cermin, kita wajib menggunakan helm seperti ini. Bukan untuk gaya-gayaan, karena langit-langit gua sangat rendah. Dibutuhkan kehati-hatian, sensasi was-was, karena banyak lorong yang sempit dan gelap di hadapan kita. Oh Muhammad, you are my hero. Wisata Batu Cermin dijadikan ajang berfoto dengan angle yang dihiasi guratan bebatuan gua yang cantik. Banyak sekali partikel-partikel garam yang menimbulkan cahaya. Maka gua ini disebut dengan Gua Batu Cermin. Kemudian juga gua ini, kalau mau dibilang, dia dipenuhi dengan partikel-partikel garam. Jadi terkadang dia bisa menimbulkan cahaya bak cermin. Gua Batu Cermin ini konon ditemukan oleh seorang pastor Belanda pada tahun 1951 dan sesuai penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa dulunya Pulau Flores berada di bawah permukaan laut. Subhanallah, bisa jadi pemirsa jalan-jalan Islami di Nusa Tenggara Timur ini banyak sekali batu karangnya. Lumayan. Tapi terbayarkan dengan wisata Batu Cermin ini. Dan ini kalau tidak dijaga atau dilestarikan dengan baik, kayaknya sayang sekali. Karena dia memang terbentuk oleh alam, bukan pahatan manusia. Dan siapa bisa mengungguli ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Patut disyukuri. Senyum ramah Muslimah Labuan Bajo menyambut siapa saja yang datang ke kota mereka. Labuan Bajo tidak akan pernah bisa kita lupakan dengan semua keindahan warisan alam persembahan Allah Sang Maha Kaya. Selain menjalin ukhuwah Islamiyah di Masjid sembari beribadah, jalilan silaturahmi selalu terjalin di mana saja, seperti suasana di pagi hari seperti ini. Oh iya pemirsa, jika mengunjungi Labuan Bajo, jangan lupa membawa oleh-oleh khas Labuan Bajo. Wanita-wanita yang hidup di zaman Rasulullah senantiasa menjaga sholat mereka, senantiasa menjaga puasa mereka, dan mereka kalau berpergian senantiasa menutup aurat mereka dengan sempurna. Manakala kepribadian para sahabiah, kepribadian wanita-wanita soleha kita aplikasikan, kita kemudian wujud nyatakan lagi dalam kehidupan pada hari ini, maka insya Allah kita termasuk wanita-wanita yang mendapat naungan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah sejauh mana kita mengamalkan agama dan perintah Allah. Karena kebahagiaan ini tidak diletakkan pada harta, tidak diletakkan pada jabatan, tidak diletakkan kepada hal-hal yang bersifat material, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sejauh mana setiap orang itu mengamalkan amalan agama dengan sempurna. Ibu-ibu, majelis ta'lim Masturoh yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hari ini karena perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan zaman yang semakin melompat dari hal-hal yang biasa, kita sudah banyak melupakan perintah-perintah agama. Kita sudah mengabaikan segala sesuatu yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Setiap rumah tangga hari ini sudah terlalu sangat jauh dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Indahnya toleransi yang tersimpul di Labuan Bajo, si pandangan Tanjung, kaya akan alam, kaya akan suku, dan kaya akan toleransi. Semuanya menjadi kado cantik untuk provinsiku Nusa Tenggara Timur. Sejuk, tenang, dan damai di atas Bukit Cinta di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Identik, sama selaras dengan perkembangan agama Islam di Kota Labuan Bajo. Begitu multi etnis di sini, banyak sekali suku yang ada di sini. Tidak hanya Manggarai, tapi seluruh suku hampir berkumpul di Kabupaten Manggarai Barat ini, khususnya di Kota Labuan Bajo. Berbeda keyakinan, tetapi semakin menguatkan kerukunan di sini. Dan pemirsa, seperti yang terhampar yang sudah Anda lihat dari awal, Raja Ampat berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Kota Labuan Bajo. Nikmat mana lagi coba yang tidak kita syukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhampar luas di kabupaten yang luar biasa menawan ini, Kabupaten Manggarai Barat. Indahnya sunset terhampar luas khususnya buat Anda, pemirsa jalan-jalan Islami di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika.